Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Musa Maulana dengan NPM 202154111. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan dari buku The Origin yang ambil dari bab hybridism. Jadi, pandangan yang biasa dihibur oleh para naturalis adalah bahwa spesies kapan disilangkan setelah secara khusus diberkahi dengan kemandulan untuk mencegah kebingungan mereka. Pandangan ini pada awalnya tampak sangat tinggi karena spesies yang hidup bersama hampir tidak dapat dipertahankan. Berbeda seandainya mereka mampu menyeberang dengan bebas. Spesies murni tentu saja memiliki organ reproduksi dalam kondisi sempurna. Namun, ketika disilangkan, mereka menghasilkan sedikit atau tidak ada keturunan. Hibrida di sisi lain memiliki reproduksi organ-organ secara fungsional, impoten seperti yang terlihat jelas pada keadaan unsur laki-laki baik tumbuhan maupun hewan. Meskipun formatif, organ itu sendiri memiliki struktur yang sempurna. Sejauh mikroskop mengungkapkan, dalam kasus pertama, dua elemen seksual yang terbentuk embrio sempurna. Dalam kasus kedua, mereka tidak sama sekali dikembangkan atau dikembangkan secara tidak sempurna. Perbedaan ini sangat penting ketika menyebabkan kemandulan yang umum terjadi pada kedua kasus harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu derajat sterilitas pertama untuk sterilitas spesies ketika disilangkan dan keturunan hibrida mereka. Mempelajari karya keduanya. Jadi di sini itu ada dalam bukunya, yaitu dalam materi hibrida, yaitu jadi ada dua ahli hibrida melakukan perbincangan lah, ada sebuah perdebatan. Jadi yang pertama itu Colerotter dan Gardner. Jadi Colerotter ini membuat aturan, dia memotong simpulnya. Jadi Colerotter ini membuat seperti hibrida. Jadi Colerotter ini dia memotong simpulnya karena dalam 10 kasus di mana dia menemukan dua bentuk dianggap oleh sebagian besar penulis sebagai spesies yang berbeda, cukup subur bersama, dia tanpa ragu memeringkatkan sebagai varietas. Dan Gardner juga sama membuat aturan dan dia membantah seluruh kesuburan 10 kasus Colerotter. Tapi ini dan di banyak kasus lainnya, Gardner wajib menghitung benih. Contohnya menghitung benih dengan hati-hati untuk menunjukkan bahwa ada tingkat sterilitas. Dia selalu membandingkan jumlah maksimum benih yang dihasilkan oleh dua spesies saat pertama kali disilangkan. Dan maksimal dihasilkan oleh hibrida dari mereka keturunan dengan jumlah rata-rata yang dihasilkan oleh kedua induk murni spesies dalam keadaan alami. Tapi penyebab kesalahan serius di sini antara gen tumbuhan untuk disilangkan harus dikebiri menurut Gardner. Dan apa adanya seringkali lebih penting harus diasingkan untuk mencegah serbuk sari dibawa oleh serangga dari tanaman lain. Hampir semua tanaman yang diuji coba oleh Gardner bahwa proses ini sering merugikan kesuburan tanaman. Tidak diragukan lagi untuk Gardner memberikan dalam miliknya tabel tentang skor kasus tanaman yang dia kebiri dan dibuahi secara artifisial dengan serbuk sari mereka sendiri. Dan setengah dari 20 tanaman ini memiliki kesuburan dalam beberapa derajat terganggu. Apalagi seperti Gardner, berulang kali dia menyilangkan beberapa bentuk seperti pimpernel merah dan biru biasa atau yang disebut Anagalis arvensis dan Cerulea, yang merupakan peringkat ahli botani terbaik varietas dan menemukan benar-benar
steril. Mungkin pemaparan hasil bacaan yang saya dapatkan dari buku The Origin mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.